Selamat pagi untuk anak-anak Ibu, kembali berjumpa dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks cerita pendek dengan subtema aspek kebahasaan cerpen. Oke, anak-anak Ibu, berbicara mengenai aspek kebahasaan cerpen, kita akan membahas mengenai ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Iya, kenapa jadi naratif? Oke, sebelum Ibu jelaskan kenapa itu menjadi teks naratif, Ibu akan menceritakan atau memberitahukan kepada anak-anak Ibu bahwa teks itu dalam pola pengembangan teks itu dibagi menjadi 5 atau sering disebut dengan singkatan depan. D-nya itu eksposisi, deskripsi, E-nya itu eksposisi, P-nya itu persuasif, A-nya itu argumentasi, dan N-nya itu adalah narasi atau naratif. Ya, kenapa rupanya cerpen itu tergolong ke dalam naratif? Iya, karena pengertian teks naratif itu adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah kejadian atau objek, yaitu menceritakan. Cerpen itu kan menceritakan sebuah kejadian, ya, kejadian yang dilakukan oleh pemeran utama. Itu dia ya. Jadi teks cerpen tergolong ke dalam teks naratif yang bersifat fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi itu adalah sesuatu hal yang tidak nyata. Oke, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks cerpen ada 5. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu sudut pandang. Oke, sudut pandang. Berbicara mengenai sudut pandang, ini merupakan unsur intrinsik yang tergolong ke dalam sebuah cerpen ataupun unsur fiksi yang lain. Apa saja unsur intrinsik itu? Ada dia tema, ada dia latar, ada dia alur, ada dia tokoh atau penokohan, ada gaya bahasa, dan ada sudut pandang. Itu dia ya. Jadi sudut pandang itu adalah posisi pengarang di dalam menceritakan kisahnya. Ya, jadi posisi pengarang ini bisa menjadi orang pertama sebagai pelaku utama atau menjadi orang ketiga yang tahu isi ceritanya. Oke, yang kedua ada beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Iya, artinya dalam teks cerpen ini ada dia kronologis waktunya, urutan kejadiannya. Misalnya, pada suatu hari menjelang siang terjadi sebuah peristiwa yang menegangkan pada gedung yang sangat ditakuti itu. Oke. Jadi di situ sudah ada yang menunjukkan waktu, yaitu menunjukkan siang hari. Oke. Yang ketiga ada kata benda khusus, atau kata benda khusus ini sering disebut dengan pilihan kata. Pilihan kata dalam bahasa Indonesia disebut dengan diksi. Iya, supaya tahu ya, supaya ingat. Diksi itu adalah pilihan kata. Contohnya di dalam buku kamu dinyatakan untuk menyatakan sebuah pohon banyak pilihan katanya. Ada kata beringin, beringin kan pohon juga. Trembesi itu pun merupakan pohon juga. Oke, jadi dibandingkan kamu menuliskan kata pohon karena pohon itu banyak jenisnya, maka disarankan memilih kata yang sesuai. Contohnya apakah beringin ataupun trembesi, gitu ya nak ya. Yang keempat ada uraian deskriptif. Oke, uraian deskriptif itu misalnya baunya seperti apa? Oke, diuraikan dia. Apa yang didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Oke, artinya seperti ini. Baunya seperti apa? Kita deskripsikan. Ketika Lani memasuki ruangan yang sangat angker itu, dia mencium aroma-aroma yang tidak menyehatkan. Banyak aroma yang sangat sengit sehingga membuat Melani mau muntah.
Oke, itu adalah merupakan pendeskripsian. Seperti itu nak ya contohnya. Oke, masuk ke ciri yang selanjutnya adalah penggunaan majas. Oke, majas ini adalah merupakan unsur intrinsik pada sebuah cerpen, novel, ataupun karya fiksi lainnya. Jadi kalau penggunaan majas disebut juga dia dengan gaya bahasa. Jadi majas seperti yang sudah Ibu bicarakan pada pembelajaran kelas 8 yang lalu, majas itu banyak sekali. Ya, jadi majas itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama perbandingan, yang kedua perulangan, yang ketiga pertentangan, yang keempat tahu-tahuan. Itu dia ya. Jadi dari keempat jenis ini dia ada hampir 165 jenis majas. Jadi untuk anak ibu silahkan cari informasi mengenai majas ini, karena berbicara mengenai karya fiksi pasti berbicara mengenai majas juga. Banyak dikembangkan majas di situ. Sebagai contoh majas di sini dikembangkan atau dicari 3 bentuk yang sering muncul. Misalnya majas simile adalah majas perbandingan. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Oke, jadi dibandingkan antara burung dengan batu katapel. Oke, jadi diperbandingkan dia karena mempunyai sifat yang sama. Yang kedua ada metafora. Ketiga ada personifikasi, dan contoh lainnya silakan anak-anak ibu cari dari internet atau media pembelajaran lain. Oke, dan yang terakhir ada penggunaan pertanyaan retoris. Apa itu penggunaan pertanyaan retoris? Oke, masuk kita ke penggunaan retoris. Iya, oke, kita lihat ya. Mana dia? Apa itu retoris? Oke. Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak perlu memerlukan jawaban, karena jawabannya pada umumnya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri, atau memang tidak perlu dijawab karena memang sebenarnya bukan sedang pertanyaan, tetapi mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bentuk pertanyaan. Itu dia ya. Jadi contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nggak harus membutuhkan jawaban ya. Tapi kalau dijawab ya atau tidak. Jadi jawabannya itu sangat singkat. Gitu ya nak ya. Jadi ini dibuat pertanyaan supaya lanjut ke kalimat berikutnya. Kalau pernah ya dibuatlah nanti penjelasannya. Dan kalau tidak pun jadi dibuat juga penjelasannya. Oke anak-anak ibu, sampai di sini penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks cerpen. Supaya anak-anak ibu semakin terlatih, maka anak-anak ibu kerjakan penugasan pada halaman 77 kegiatan 5 latihan kata atau kalimat ekspresif. Oke, apa itu kalimat ekspresif? Ya, kalimat ekspresif kalau kamu perhatikan di sini pengertiannya adalah kemampuan untuk mengekspresikan keinginan dan kebutuhan melalui komunikasi verbal atau nonverbal. Ya, jadi kemampuan untuk berbicara itu adalah bahasa ekspresif. Jadi sebagai tugas kamu, silahkan kamu buka halaman 77. Contohnya yang pertama, wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Ia berkata, aku ikut. Makna yang emotif yang terkandung dalam kalimat ini adalah emotif itu adalah emosi atau apa yang sedang dirasakan oleh seseorang itu. Kalau wajahnya keras dan beku seperti dinding batu berarti dia itu sangat ketakutan. Karena dia ketakutan, maka dia menyatakan, aku ikut. Oke, dan seterusnya. Untuk menyatakan diam yang lebih ekspresif adalah, contohnya adalah kata diam. Oke, jadi kalimat yang lebih ekspresif atau yang paling bagus untuk menyatakan diam itu apa?
tutup mulut misalnya, dan lain-lain. Oke, seperti itu cara mengerjakannya ya anak ya. Silahkan kamu kerjakan, dan kalau sudah selesai silahkan dikirim ke messenger ibu. Sampai di sini, bye bye.